NBA All-Star entah kenapa jadi semakin mengecewakan tiap tahunnya. Padahal sudah bertahun-tahun mereka selalu mencari cara untuk membuat ajang ini jadi tidak membosankan. Bahkan tahun ini ada yang sampai didiskualifikasi karena melakukan hal yang benar di skill challenge. Sejumlah peserta dunk kontes yang sejatinya terpilih karena merupakan seorang dunker yang luar biasa malah jadi nggak bisa ngedang dan terlihat seperti bocah yang sengaja berbohong agar bisa masuk ke acara ini. Pemain-pemain bintang pun masih bermain malas-malasan di All-Star Game. Dan gilanya lagi, total durasi iklan dan jeda pertandingan All-Star Game justru hampir 2 jam lebih lama dibandingkan All-Star Game itu sendiri. Kebanyakan gimmick. Muncul juga berbagai pendapat dan rumor kalau seperti ini lebih baik NBA All-Star dihapus saja. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan NBA All-Star? Kok bisa sebuah acara yang dulunya selalu ditunggu-tunggu banyak orang dan jadi alat jitu NBA untuk meningkatkan popularitasnya, sekarang malah jadi seperti sirkus badut? Parahnya lagi, semua itu hanyalah sedikit bagian dari masalah-masalah besar di NBA All-Star tahun ini. Dan kalian bakal shock setelah mengetahui semua kegagalan yang berusaha ditutup-tutup di NBA dalam ajang ini. Sesuai dengan namanya, NBA All-Star Weekend seharusnya menjadi momen di mana semua pemain bintang NBA berkumpul dan memamerkan bakatnya di hadapan semua orang. Tapi kenyataannya, jangankan bermain kompetitif, untuk hadir dan turut berpartisipasi dalam rangkaian acara ini saja, mereka sudah tidak ada niat lagi. Tahun ini, entah kenapa kita harus melihat calon-calon legenda seperti Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, dan Kyrie Irving melawan sejumlah pemain rookie di All-Star Game. Ya, di All-Star Game. Panggung yang tidak bisa diraih banyak pemain bintang lain meski sudah berjuang mati-matian. Dan parahnya lagi, mereka hampir kalah melawan rookie-rookie ini. Gak cuma sampai di situ saja, sejumlah pemain yang terpilih sebagai All-Star ternyata juga tidak suka dengan format baru tahun ini. Bahkan juara dunk kontes tahun ini pun sebenarnya bukanlah pemain NBA yang hebat. Dan gilanya, ia sekarang malah memiliki lebih banyak trofi dunk kontes dibandingkan total dunknya di pertandingan NBA. What the hell? Bagaimana NBA All-Star bisa sampai ke titik terendah ini? Kenapa selalu ada aja kontroversi tiap tahunnya? Nama acaranya NBA All-Star, tapi yang menggendong ajang ini agar tetap keren justru seorang cadangan mati. Bukan lagi bintang-bintang dengan kemampuannya yang sangat berbakat. Masalah-masalah seperti apa yang dihadapi NBA dan yang tidak mereka sadari? Kalian bakal shock setelah mengetahui seberapa menyebalkannya NBA All-Star tahun ini. Kita mulai dari Skills Challenge. Chris Paul dan Wemby terpilih jadi salah satu kontestan dalam ajang ini untuk mewakili Spurs. Dan sebagai informasi, ini merupakan kali ke-6 CP3 bermain di Skills Challenge. Dan hanya dirinya yang pernah menjadi peserta dalam Skill Challenge sebanyak itu. Tapi ia juga sekaligus yang tidak pernah sekalipun keluar sebagai juara. Maka dari itu, CP3 bekerjasama dengan Wemby untuk menjadi juara tahun ini. Mereka pun memiliki ide yang cemerlang untuk mencuri trofi juara itu dengan melakukan ini. Oh, he's not even worried about this shot. They're just going for times. Oh my goodness, yeah. Now I wonder if everyone is going to adopt it. Wait a minute. The crowd is unsettled. Yeah. The rules are They have manipulated the rules. They indeed have. And look at the time. Look at the time. CP3 dan Wemby mencoba untuk berbuat curang dengan membuang semua bola dengan sengaja agar bisa selesai lebih cepat. Para peserta lain serta semua penonton di sana pun langsung mencaci maki mereka. CP3 dan Wemby pun langsung didiskualifikasi dari Skills Challenge tahun ini. Padahal apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak salah. Karena dalam ronde pertama ini, target yang ditentukan adalah seberapa cepat suatu tim dapat melewati semua tantangan itu. Tidak ada aturan jika pemain secara khusus harus menembak atau memasukkan bola dengan benar. Yang penting siapa yang tercepat mereka yang bakal lolos. Nampaknya CP3 dan Wemby berhasil mengekspos sistem NBA yang bolong. Dan gilanya lagi, NBA pun berusaha menutupi kesalahan mereka dengan menunjukkan panduan yang berisi aturan kepada mereka, serta tidak mengizinkan wartawan untuk mewawancarai mereka setelah didiskualifikasi. Namun, semua itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dunk contest tahun ini. Karena apa yang mereka berikan dalam ajang ini justru jauh lebih mengecewakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, NBA mengundang Stephen Castle, Matas Buzelis, Andre Jackson Jr., dan Mac McClung sebagai peserta. Mereka semua memang memiliki kemampuan bermain yang atletis. Tapi, dua di antara mereka adalah seorang rookie. Dan jujur saja, selain McClung, pasti banyak di antara kalian yang sama sekali nggak mengenali pemain-pemain tersebut. Itu saja sudah menjadi permasalahan tersendiri. Dan siapa sangka dunk kontes ini bakal jadi semakin lebih parah. Di ronde pertama, Buzelis ingin melakukan gerakan dunk yang terbilang menarik.
tapi ia tak pernah berhasil menuntaskan dang itu. Hal serupa juga dialami Jackson Junior yang mendapatkan giliran setelah Buzelis. Tapi bedanya ia berhasil ngedang dengan gerakan lain, namun dang itu tetap terlihat biasa aja. Kegagalan mereka berdua secara beruntun saja sudah cukup untuk membuat dang kontes ini terkesan seperti lelucon. Jackson Junior bahkan lagi-lagi gagal menyelesaikan gerakan dang yang menarik dan membuat semua orang frustasi. Untungnya McClung datang sebagai penyelamat dengan aksi-aksi dangnya yang sangat gila ini. Gotta catch it first. Buddy. Oh my gosh. Allow me to reintroduce myself. It's McClung. Yep. Oh, no. Man. Come on, bro. Come on, bro. Man. Oh, no! Vince Carter, you are being... I think he's gonna put it behind his back. First time. Because we couldn't see it, but he don't. McClung akhirnya berhasil mendapatkan skor sempurna dalam semua aksi dangnya. Saking hebat dan kreatifnya, musuh-musuhnya pun sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Tentu saja McClung keluar sebagai juara dunk kontes ini, dan itu menjadikannya sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah NBA yang memenangi dunk kontes 3 tahun beruntun. Tapi anehnya, meski resmi menjadi raja dunk kontes, entah bagaimana McClung masih kesusahan untuk mendapatkan kesempatan bermain di NBA. NBA seakan-akan menyandera McClung untuk membuat dunk kontes tetap menarik untuk disaksikan. Tapi setelah itu mereka kembali membuangnya ke NBA G League. McClung juga sudah lelah dengan itu semua, dan dia akhirnya memutuskan untuk pensiun dari ajang ini. Bakal jadi apa dunk kontes NBA tanpa McClung? NBA harus mencari cara lain untuk mengajak dunker-dunker hebat di NBA untuk kembali berpartisipasi. Jika bukan karena McClung, tidak akan ada orang yang tertarik menonton dunk kontes tahun ini karena mereka sangat kehilangan sosok pemain bintang yang seharusnya menjadi inti dari acara ini. Setelah semua ketidakjelasan ini, kalian pasti berharap kalau All-Star Game sebagai puncak ajang ini setidaknya bakal memberikan sesuatu yang menarik, bukan? Sayangnya tidak, karena bukannya makin mendorong orang-orang buat nonton, NBA malah membuat penontonnya semakin merasa muak. Bagaimana bisa dalam rangkaian acara yang berdurasi hingga 3 jam, NBA hanya menyisihkan 42 menit saja untuk game-game All-Star yang sesungguhnya? Mereka terlalu banyak menghabiskan waktu untuk acara-acara yang tidak penting. Semua itu telah menghilangkan hakikat dari All-Star Game yang selama ini kita cintai. Para pemain bintang sudah tidak bermain kompetitif. Ditambah lagi dengan durasi yang sangat sebentar karena sisanya diambil alih sama sponsor, selebriti, dan awak media yang penuh gimmick. Sangat mengecewakan. Lantas, seperti apa langkah yang benar-benar harus NBA ambil untuk memperbaiki All-Star ini? Mereka masih memiliki sejumlah cara untuk mengatasi masalah ini. Dan yang paling bikin shock, sebenarnya NBA sudah menerapkan solusi tersebut sejak beberapa tahun lalu. Para bintang NBA memang sudah semakin malas untuk berpartisipasi. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan harga diri mereka sebagai pemain bintang di All-Star Weekend dan mereka sekarang melihat ajang ini sebagai liburan di pertengahan musim reguler saja. Namun setidaknya NBA masih dapat memantik antusiasme pemain NBA dengan uang. Dengan memberikan hadiah uang yang banyak untuk sang pemenang, kemungkinannya semakin besar bagi para pemain untuk rajin berpartisipasi. Ini pun juga sudah terbukti melalui NBA Cup, di mana dengan hadiah sekitar 8 miliar rupiah, akhirnya para pemain berlomba-lomba untuk jadi juara. Bahkan Ja Morant juga sempat mengatakan kalau ia akan ikut dunk kontes kalau nantinya ia diberikan hadiah jutaan dolar. NBA perlu mencoba untuk memberikan hadiah menggiurkan agar para pemain semakin antusias untuk berkompetisi di All-Star Weekend. Mereka pun sepertinya harus mengganti format All-Star Game seperti sedia kala. Karena tak hanya para bintang NBA membencinya, para penonton juga malas untuk melihat lebih banyak iklan dibandingkan aksi di lapangan. Tapi gimana menurut kalian? Seperti apa rancangan All-Star yang sesuai untuk memperbaiki semua kegagalan ini? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Cuma di bulan Februari, custom jersey sesuka hati cuma 70.000 per setel. Gas, check out aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.